Oke, dari kita mau ngebahas drama yang lagi anget-anget lagi ya sekarang ya. Jadi lu tahu kan YouTuber Neo Japan, orang Indo tuh yang kerja di Jepang, udah married. Nah, dia tuh suka kayak ngenalin lah hal-hal yang berbau Jepang tuh ke orang Indo. Terus juga semangatin orang-orang Indo tuh yang mau kerja ke Jepang. Malah dia juga ngefasilitasin orang-orang Indo tuh yang bener-bener mau pergi ke Jepang buat kerja. Nah, kemarin ini dia upload video di mana ada anggota parlemen Jepang tuh yang komplain ke dia gitu loh. Kalau di mana tuh orang-orang Indo tuh sekarang banyak banget yang bermasalah di sana. Kalau dilihat-lihat emang masalahnya berturut-turut sih. Kalau kejadian yang paling baru nih yang dia di telepon parlemen Jepang itu gara-gara tuh ada orang Indo yang baru nyampe ke sono gak lama tuh dia udah nyolong gitu loh dengan alasan katanya butuh duit gitu buat keluarganya di Indo. Iya, dia sih abis itu dia ngomong gitu loh, di mana katanya kalau orang-orang Indo tuh mesti jaga attitude kalau ke sono, katanya jangan bikin malu kayak gini. Dan dia juga ngomong katanya kalau pihak-pihak di Indonesia tuh yang mau ngirim ke orang ke Jepang tuh suruh diseleksi dulu orang yang bener-bener tuh niatnya mau cari kerja gitu loh, jangan yang macem-macem gitu, yang kualitasnya bener. Iya, abis itu dia juga ngomong katanya dia malu gitu loh, di mana dia emang kenal sama beberapa parlemen Jepang tuh semua pada komplain soal dia masalah-masalah orang Indo. Emang berentetan banget sih. Yang mulai dari yang ini nih yang paling baru, yang baru datang udah nyolong, terus 3 WNI ngerampok di sono, terus yang juga PSHT yang bikin kegiatan-kegiatan di sana. Dia ngomong katanya selalu kalau ada masalah kayak begini dia selalu di calling gitu. Dan akhirnya postingan dia ini tuh rame gitu loh. Banyak kayak page-page Indonesia yang berbau Jepang. Dan ngundang reaksi sama orang tuh banyak banget gitu loh. Komen-komennya juga. Dan komen-komen ini kocak anjing. Ada yang pro gitu dibilang katanya emang orang Indo mesti jaga attitude nih. Katanya jangan begitu di negara orang. Ada juga yang kontra gitu loh. Jadi dibilang katanya kalau si Neo Japan itu kayak kelewat kepo gitu loh. Maksudnya kelewat nyampurin urusan orang gitu loh. Maksudnya udah biarin ini bisa ada kasus gitu. Kenapa mesti dia gitu yang ikut campur gitu. Mesti kayak sosok speak up. Bener lucu sih orang-orang yang ngomong-ngomong kayak gini. Kan emang dia influencer tuh yang ngomong kasarnya juga suka promosiin Jepang ke orang Indo. Ya pasti dia ada tanggung jawab lah. Dia juga di situ juga kenal orang parlemen juga. Ya pasti kalau ada apa-apa walaupun bukan ngomel ke dia, komplainnya secara gak langsung ke dia gitu loh supaya dia bisa ngasihin orang Indo. Aneh orang sekarang anjing. Karena orang itu speak up langsung dianggap kepo kan aneh anjing di mana-mana juga orang kalau speak up boleh-boleh aja. Kalau dia orang speak up gitu bukan berarti itu orang rese atau kepo. Ya pertama sih gue kirain ini orang pada nge-rage bait ya kayak yang di pacu jalur. Bener kan yang gue bilang soal pacu jalur tuh banyak orang nge-rage bait. Karena gue ngelihat profil. Kalau orang ini sih gue lihat gak ada arah-arah ke rage bait ya. Mungkin emang ada kayak bad blood kali ya masih Neo Japan. Gue juga nggak ngerti gitu loh. Ya intinya sih mereka komen-komennya pada kayak gitu. Cuman di luar itu sih gue setuju loh sama si Neo Japan. Ya orang Indo tuh jangan kayak begitu gitu loh. Ntar gara-gara orang-orang ini nih segelintir nih yang bikin masalah, ntar orang yang mau beneran pergi ke Jepang buat kerja tuh susah. Atau orang-orang di sono yang udah ada di sono, misalnya mau cari kerjaan lagi tuh susah. Gara-gara dikenal itu orang Indo bermasalah. Jadi buat gue sih yang dia ngomong katanya misalnya ada orang yang bermasalah ini di-cut, dipulangin. Gue setuju banget anjir. Jadi orang-orang ini nih yang nggak bikin image jelek gitu loh buat orang-orang Indo. Cuman ada yang kocak sih. Jadi kan sebenarnya buat masalah kali ini tuh gak ada hubungannya sama PSHT. Jadi banyak komen-komen tuh yang pada nyebut PSHT nih. Wah kerjaan nih katanya orang-orang dari Jatim nih PSHT pada begini. Ya gue sih bisa paham mungkin gara-gara yang kemarin ya. Kan si Neo Japan juga ada soal speak up juga soal kegiatan PSHT. Terus komen-komennya banyak juga yang pada berantem. Jadi orang ada yang ngomongin dia kayak speak up dari ya si Neo Japan. Terus ada juga yang dari pihak PSHT pada bentrok. Ya gue sih sempat ada nanya juga ya buat teman-teman gue tuh yang ada dari pihak PSHT gitu ngomong kalau mereka sih katanya nggak mau ikut-ikutan gitu loh karena mereka tuh disuruh diem aja gitu jangan nambah-nambahin komenan ntar malah bikin ribut karena itu semua tuh ya kisru-kisrunya tanggung jawab pengurus PSHT yang di Jepang jadi kalau lu nambah-nambahin ntar malah makin ribut
Ya gue sih setuju banget. Biasanya kalau ada masalah-masalah begitu, ya nambah-nambahin, ya ujung-ujungnya jadi ribut. Ya gue nggak tahu, mungkin mereka ke-trigger sama ngomongan atau bagaimana gitu. Coba buat ini masalah sih sebenarnya kalau gue lihat-lihat ya balik lagi ke niatnya orang sih. Ya itu orang ke Jepang atau nggak usah ke Jepang deh, ke luar negeri yang lain itu tujuannya apa? Kalau orang-orang yang tujuannya nyari duit ya nggak bakalan begitu. Gue kenal beberapa teman gue yang emang keluar negeri buat cari duit. Katanya ngapain sih, katanya anjing, orang tujuan gue nyari duit gitu loh buat ntar di Indo, katanya ngapain gue macem-macem. Jadi sekali lagi niatnya, kalau misalnya emang niatnya buat petantang petenteng atau ada tujuan-tujuan niat-niat yang lain, nah itu yang biasa yang bakalan bikin masalah di sono. Jadi balik lagi tuh intinya ya ke niatnya itu orang aja, ke negara orang tuh mau ngapain. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.